Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hingga detik ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk menjalankan salah satu rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Semoga keistiqomahan kita ini akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sebagian kita sudah banyak yang futur, sudah banyak yang tidak mampu, atau sudah banyak yang tidak ingin untuk melaksanakan dan mengistiqomahkan dirinya untuk melakukan agenda kegiatan di bulan Ramadan ini. Karena sejatinya sebagaimana sabda Nabi SAW, ni'matani maghmudun fi katsirin minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang dimana nikmat ini sering dilupakan dan manusia ini sering terlena. Kebanyakan manusia sering terlena akannya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk merampungkan ibadah puasa tadi dari fajar hingga terbenamnya matahari, dan juga kita masih diberikan keleluasaan dan waktu luang untuk melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ittihad ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan semakin menjauhi kita sebagai umat Islam. Tinggal 10 hari lagi Ramadan akan benar-benar meninggalkan kita semua. Harusnya kita dengan adanya fenomena ini sering-seringlah kita bermuhasabah. Sejauh apa ibadah yang sudah kita lakukan? Sebanyak apa ibadah yang sudah kita kerjakan? Apakah itu lebih baik daripada tahun lalu, ataukah malah sebaliknya? Karena sejatinya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang ketika datang bulan Ramadan kepadanya kemudian ia tidak dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia adalah orang yang merugi. Namun kita sebagai umat Islam yang selalu berusaha beristiqomah dalam menjalankan perintahnya, karena sejatinya manusia ini adalah mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Allah masih memberikan kita kesempatan di 10 hari terakhir ini, di 10 hari yang tersisa ini, dengan begitu banyak anugerah. Dan hal ini berkesesuaian dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amalan itu penghujungnya bergantung kepadanya. Jadi amalan yang kita lakukan akan bergantung pada amalan yang kita lakukan di akhir-akhir. Maka dari itu Allah memberikan 10 hari terakhir ini, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang dimana kita tahu semua bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga dengan adanya kisah yang menunjukkan bahwasanya amalan itu bergantung pada penghujungnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya suatu ketika ada seseorang pemuda yang telah membunuh 99 orang, yang dimana kemudian ia ingin melakukan pertaubatan dan mendatangi salah satu ahli agama. Ia berkata, wahai Syekh, saya telah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa diterima taubatnya? Kemudian ahli agama itu berkata, engkau tidak akan diterima taubatnya. Karena dia terbawa emosi, akhirnya dia membunuh ahli agama tersebut, dan akhirnya genaplah 100 orang yang ia bunuh. Namun setelahnya ia pun tersadar, ia ingin berhijrah, ia ingin kembali kepada Allah,
ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi kebiasaannya itu membunuh orang. Akhirnya ia berhijrah ke tempat yang lain dengan harapan agar dia dapat dibukakan pintu taubat oleh Allah dan agar dia dapat mendapati lingkungan yang kondusif baginya untuk melakukan pertaubatan. Pada akhirnya ketika di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Kemudian seketika itu datanglah dua malaikat, yang satu adalah malaikat rahmat dan yang satu adalah malaikat azab. Kedua-duanya saling berebutan untuk mengambil nyawa si pembunuh ini. Apakah dia menjadi ahli surga ataupun menjadi ahli neraka. Akhirnya diukurlah tempat di mana ia menuju dan juga tempat dari mana ia datang. Maka alhamdulillah ketika dihitung ternyata ia lebih dekat kepada tempat yang ia tuju, yang di mana ia ingin bertobat di dalamnya. Dan akhirnya dimasukkanlah oleh Allah ke dalam syurganya. Ma'asyiral muslimin, salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu di sisa 10 hari terakhir ini alangkah baiknya kita menjalankan ibadah yang sangat utama, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya adalah mustahab. Mustahab itu artinya Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkannya, yaitu adalah ibadah i'tikaf. Yang dimana i'tikaf ini secara bahasa berasal dari kata al-uquf, yang artinya adalah al-lubthu fil masjidi. Artinya dia berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah, melakukan zikir, melakukan salat, bertilawah Al-Quran, sehingga dengan harapan untuk mendapatkan kebaikan yang ada di malam-malamnya ataupun di siang harinya. Dari i'tikaf ini paling tidak ada 3 tujuan pokok yang harusnya kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah adanya i'tikaf ini menjadikan kita hamba yang diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejadinya ketika kita melaksanakan i'tikaf, tentunya kita akan melaksanakan ibadah tahajud, yang dimana ibadah ini hanyalah ibadah yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah ketika waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita melaksanakan agenda i'tikaf ini, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan kita maghfirahnya, memberikan kita ampunan dan rahmatnya, sehingga kita lulus melewati bulan Ramadan ini dan diberikan predikat hamba yang bertakwa. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah adanya i'tikaf ini bertujuan untuk mengaktualisasikan diri kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika itu diceritakan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah ini bangun setiap malamnya untuk melaksanakan salat tahajud hatta tafattara qadamah, sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya terluka, yang menunjukkan bahwasanya salatnya itu sangat luar biasa lama. Karena saking khusyuknya, karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan aktivitas salat seperti ini? Padahal engkau adalah Rasul yang telah diampunkan dosa sebelumnya dan dosa yang akan engkau lakukan." Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Bahkan Rasulullah saja, seorang hambanya yang maksum, yang diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang juga, masih bisa berkata demikian, masih berharap untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Harusnya ini menjadi tampanan keras bagi kita. Apakah kita melakukan hal yang sama? Apakah hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban saja, ataukah benar-benar karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ma'asyiral muslimin, poin yang ketiga dari tujuan
Beriktikaf adalah yang paling terpenting untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila dikonversikan menjadi tahun, lebih baik dari 83 tahun. Kita tahu bahwasanya sangat sedikit sekali orang yang bisa hidup hingga 83 tahun. Potensi manusia hidup hanya mungkin sekitar 60 atau 70 tahun. 83 tahun ini diibaratkan kita beribadah tanpa henti dan hanya diwakilkan oleh satu malam, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Yang dimana malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah di 10 malam terakhir. Yang hikmahnya adalah agar kita sebagai umat Islam yang bertakwa berusaha untuk mencapainya, berusaha untuk mendapatkannya. Karena sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian untuk mengetahui siapakah yang paling baik di antara kalian amalnya. Maka dari itu, ketika datang Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita berada di dalam masjid ini melaksanakan kegiatan ibadah, mulai dari berzikir, kemudian salat, dan kemudian juga tilawah Al-Quran. Dan semoga kita disampaikan kepada malam Lailatul Qadar ini, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa ketika melalui bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.